Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin al-awsiyai radina al-marudiyyin bi afdhalis salawatik wa barik alaihim bi afdhalis barakatuh wa sallim alaihim wa ala arwahi wa ajsadihim warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengantarkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau berangkat haji, termasuk mengantarkan diri sendiri juga, dengan doa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ja'far bin Abi Thalib disuruh Rasulullah hijrah menuju Habsyi, ketika Islam masih dalam keadaan yang sangat sulit, ketika tantangan-tantangan yang dihadapi sangat berat, lalu yang diutus oleh Rasulullah waktu itu orang yang sangat muda untuk memimpin sebuah delegasi pertama yang meninggalkan tanah air menuju waktu itu ke tempat berlindung yang dipimpin oleh seorang penguasa Nasrani, penguasa Kristen. Waktu itu Rasulullah membacakan doa yang pendek yang ingin saya ucapkan sekarang ini sebagai tambahan doa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma latuf bihim taysira kulli asir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka lahum al-mu'afata ad-daimata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kepada mereka yang berangkat haji sekarang ini kemudahan dalam menghadapi berbagai kesulitan, karena memudahkan yang sulit bagimu amat mudah. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Dan seperti kita ketahui, Ja'far kemudian meninggalkan kota Mekah menuju negeri Habsyi dan tinggal di sana bertahun-tahun sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah sampai tahun ke-7. Sudah 7 tahun lah di Madinah. Setelah selesai perang Khaybar, Ja'far bin Abi Thalib pulang. Pulangnya tidak ke Mekah, tapi pulangnya langsung menuju Madinah, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah. Waktu itu baru saja perang Khaybar selesai, dan dalam peperangan itu seperti kita ketahui, saudara Ja'far yang bernama Ali bin Abi Thalib baru saja memenangkan peperangan Khaybar. Baru saja benteng Khaybar yang kokoh itu roboh oleh tangan Ali. Ketika Ali bin Abi Thalib pulang dengan membawa kemenangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk Ali bin Abi Thalib sambil berlinang air mata, dan beliau berkata, sekiranya aku tidak ingin nanti umatku akan mengambil setiap bekas injakan kakimu, hei Ali, aku akan sebutkan kepada mereka keutamaan engkau. Kita tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah, tapi sekiranya Rasulullah waktu itu mengucapkan keutamaan Imam Ali, orang-orang akan berebutan untuk mengambil bekas injakan kaki Imam Ali. Ketika Rasulullah mendengar berita bahwa Ja'far bin Abi Thalib tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata begini, aku tidak tahu mana yang paling membahagiakan aku hari ini, apakah kemenangan Ali merebut benteng Khaybar atau kedatangan Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far datang, Rasulullah berdiri menyambut kedatangannya. Rasulullah mencium di antara kedua alisnya, pada dahinya di antara kedua alisnya, juga sambil menangis. Dan waktu itu Rasulullah berkata, hei Ja'far, aku akan berikan kepadamu hadiah yang lebih berharga dari seluruh bumi dan langit dan segala isinya. Orang-orang semua menunggu, pastilah Rasulullah akan memberikan satu hadiah yang sangat istimewa untuk orang yang paling dicintainya. Dan seperti ibu-ibu ketahui, hadiah yang Rasulullah berikan kepada Ja'far waktu itu untuk menyambut kedatangan Ja'far ialah cara-cara sholat yang kita kenal sebagai sholat tasbih. Barang siapa yang menjalankan sholat tasbih, kata Rasulullah, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Sehingga di kalangan mazhab Ahlul Bait, sholat tasbih itu dikenal sebagai sholat Ja'far At-Tayyar.
Saya memulai dengan kisah itu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya para jemaah haji itu adalah Ja'far baru. Cuma bukan yang diutus untuk pergi ke negeri Habsyi, tetapi yang dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkunjung ke pusaranya, dan dipanggil oleh Ibrahim alaihissalam untuk menjalankan apa yang dilakukan oleh Ibrahim sebelumnya. Menarik bahwa di dalam Al-Quran perintah haji itu wa'adzin fin nasi bil haji, dan berserulah, serukan, umumkan kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nah, yang menarik ialah ayat sesudahnya itu ya'tuka, nanti mereka datang kepadamu, mengunjungi kamu, ya'tuka. Jadi kita datang, kata menurut para ahli tafsir, yang dimaksud di sini adalah perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Tapi kita juga bisa mengatakan ini perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umumkan kepada manusia supaya datang melakukan haji. Nanti mereka akan mendatangi kamu, yaitu mendatangi Ibrahim, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rijalan, dalam keadaan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau mengendarai kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, dari sudut-sudut negeri yang jauh. Di situ disebutkan bahwa para jemaah haji itu akan datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'tuka, akan datang menemui engkau. Kak, di situ bukan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah berkata umumkan kepada manusia untuk melakukan haji. Nanti mereka datang kepadamu, kepada Ibrahim, kalau Allah berbicara waktu itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mengulangi kembali apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata Al-Quran, itu hamba-hamba Allah dari sudut-sudut negeri yang jauh akan datang dengan maksud untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjalankan apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Karena itu di situ disebutkan ya'tuka, mendatangi engkau. Bukan hanya mendatangi Ka'bah, bukan hanya mendatangi Arafah, bukan hanya mendatangi Muzdalifah, tapi secara khusus kita mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di tempat Ibrahim sholat, kita juga sholat. Wattakhidu min maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah oleh kalian tempat berdirinya Ibrahim sholat itu, jadikanlah itu tempat sholat kamu itu juga. Maka tempat salatnya Ibrahim itu kita sebut maqamu Ibrahim. Dan di sekitar itu kita juga melakukan sholat, sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim yang berlari-lari dari Safa dan Marwah. Kita ulangi lagi, itu semua dalam rangka ya'tuka, agar mereka datang kepadamu Ibrahim, dan mengulang kembali sejarah perjalanan Ibrahim alaihissalam. Karena kita datang memenuhi panggilan Ibrahim alaihissalam, karena kita datang untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu lebih khusus dari semua yang khusus itu, kita sekarang dalam perjalanan kembali menuju rumah Tuhan. Sambil mengingatkan lagi itu puisinya sahabat kita. Saya nanti ingin minta sahabat kita dari Afghanistan itu untuk membacakan sebuah puisi dari Jalaluddin Rumi. Dia sendiri tidak mau menyebutnya Jalaluddin Rumi, dia menyebutnya Jalaluddin Balkhi. Karena Jalaluddin itu, sufi yang besar itu, memang lahir di Afghanistan. Jalaluddin Rumi itu orang Afghanistan, nenek moyangnya dari Afghanistan, dari satu kota yang namanya Balkh, yang pernah menjadi markas Aliansi Utara. Ketika mereka menyerang ke selatan, mereka berkumpul di Balkh. Karena bangga dengan kebalkhannya, maka dia tidak mau menyebut Jalaluddin Rumi, dia menyebutnya Jalaluddin Balkhi. Kan seperti kata Jalaluddin Balkhi, untuk menyenangkan hatinya saja. Kita semua itu adalah seruling-seruling bambu yang menjerit pilu karena dipisahkan dari rumpun bambunya. Rumpun bambunya itu adalah asal usul kita, tempat kembali kita itu. Jadi dalam hidup itu, kalau kedengaran suara-suara menjerit pilu, itu sebetulnya kata Rumi,
adalah suara kerinduan karena kita belum menemukan tempat kembali kita. Dalam hidup ini, kalau ibu merasakan derita demi derita, saya tidak tahu apakah ibu merasakan penderitaan itu kalau melihat secara fisik ya. Tapi kalau ibu, saya sebelum berangkat tadi itu subuh, setelah saya ceramah di Ramako, seperti biasa saya nonton film HBO. Filmnya bagus itu, mirip-mirip Chicken Soup. Di situ disebutkan seorang nenek menasihati anaknya, sebetulnya dalam hidup ini kebahagiaan itu tidak pernah berlangsung lama. Tidak ada satu kebahagiaan yang terus menerus. Karena itu dalam doa tadi kita mintakan untuk jemaah haji itu kebahagiaan yang abadi. Al-mu'afatan da'imata. Karena kata nenek itu dalam film, kebahagiaan kita ini tidak abadi. Segera cepat sekali berlalunya. Dan digantikan oleh penderitaan. Kata orang Jerman, kata Glück und Glas without Glas. Itu kebahagiaan dan gelas betapa mudahnya pecah. Kebahagiaan itu seperti kaca, gampang sekali pecah. Lalu anak kecil itu tanya, lalu kenapa kata kebahagiaan itu tidak abadi? Karena kita tidak akan merasakan kebahagiaan tanpa sebelumnya merasakan penderitaan. Tapi kata Rumi bukan begitu. Karena penderitaan yang kita alami terus-menerus itu diselang-selang dengan sebagian kecil oleh kebahagiaan. Penderitaan itu sebetulnya kerinduan seruling bambu yang ingin kembali berhimpun dengan rumpun bambunya. Jadi kita ini hanya memperoleh kebahagiaan abadi, al-mu'afatad da'imah, kalau kita sudah berkumpul lagi dengan rumpun bambu kita, yaitu berkumpul di rumah Tuhan. Dan para jemaah haji sekarang ini sedang kembali ke rumpun bambunya untuk berputar-putar di sekeliling rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kembali lagi kepada asal usulnya. Kata orang Jawa, kepada sangkan paraning dumadi, kepada tempat dia menjadi itu. Mereka sekarang sedang kembali ke situ dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada orang tanya kepada Imam Ali, mengapa disunahkan kita berdoa dengan bergantung kepada pintu Ka'bah atau dengan tangan kita bergantung kepada tirai Ka'bah? Itu disunatkan itu, walaupun mungkin sekarang dilarang, tapi itu disunatkan oleh Imam Ali. Tapi sekali lagi itu setelah selesai tawaf. Pada waktu tawaf kita tidak boleh menyentuh Ka'bah itu kecuali Hajarul Aswad atau Rukun Yamani. Tapi itu masalah manasik. Lalu Imam Ali ditanya, mengapa kita harus bergantung di pintu Ka'bah itu? Kata Imam Ali, kita adalah budak-budak Tuhan yang sudah melarikan diri dari Dia, dan sekarang kita dihempaskan di hadapannya dengan membawa seonggok dosa dan kesalahan kita. Kita bergantung untuk memohonkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya membacakan ucapan Imam Ali-nya sendiri. Huwa mithla rajulin lahu inda akhir jinayatihi wa dhanbin fahuwa yata'allaqu bi thawbihi yatadarra'u ilaihi wa yakhda'u lahu ay yatajafa lahu an dhanbih. Itu seperti seorang budak yang diburu pada dosanya yang terakhir, kemudian dia bergantung kepada pakaian tuannya, merendahkan dirinya, pasrah sepenuhnya dengan memohonkan kiranya Tuhan berkenan untuk melepaskan dia dari dosa-dosanya. Atau seperti anak kecil yang karena perbuatan dosa dia lari dari ibunya, tapi setelah dia berkelana ke sana kemari, dia merindukan kembali pelukan kasih sayang ibunya itu, dan dia datang dengan membawa dosa. Dia bergantung kepada pakaian ibunya itu, merintih, memohon agar ibunya dari keluasan kasihnya memaafkan dia. Nah, seperti itulah jemaah haji ketika ia bergantung pada tirai Ka'bah. Ketika Imam Ali juga ditanya, mengapa pada hari tasyrik itu diharamkan puasa? Pada hari tasyrik itu kan kita haram puasa itu. Yaitu hari tasyrik itu hari 11, 12, 13. Kita dianjurkan pada hari itu kita berkorban. Imam Ali menjawab, li'annal qauma zuwarullahi. Karena jemaah haji itu sedang berkunjung menemui Allah. Fahum fi dhiyafatihi. Dan mereka sedang menjadi tamu Allah. Wala yajmul bimudifin ayyasuma adiyafahu.
Dan tidak bagus bagi seorang yang punya tamu untuk memerintahkan tamu-tamunya saum, karena Allah sedang menyajikan hidangan bagi para tamunya. Karena itulah kita dilarang berpuasa pada waktu itu, untuk menunjukkan bahwa kita adalah tamu-tamu Allah. Kita adalah budak-budak Allah yang kembali kepadanya, menghempaskan diri di hadapannya. Tapi pada saat yang sama kita adalah tamu-tamu Allah yang sudah dipanggil berulang kali, dan kemudian kita datang menghadap kepadanya. Nah, ini ya saya yang terakhir mengakhiri pembicaraan ini. Suatu saat datang orang kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Hadis ini kemudian diceritakan kembali oleh Jalaluddin Rumi di dalam Masnawi Ma'nawi, dan saya nanti akan minta Jenderal untuk membacakan ini dengan lagu orang-orang Afghanistan. Jadi syair ini akan dibacakan. Bisa baca hadisnya dulu dari Imam Ja'far. Ada seseorang yang sudah berniat berangkat haji, tapi kemudian tidak jadi karena ada satu keperluan yang lain. Orang-orang sudah usai haji, ini di Mekah ini. Jadi jangan mengira bahwa semua orang Mekah itu pernah naik haji. Banyak juga yang belum naik haji. Dia ini sudah haji sebetulnya, tapi pada satu tahun dia tidak berangkat haji. Tidak jadi dia haji. Kemudian menemui Imam Ja'far di Masjidil Haram. Dan dia berkata, "Imam, saya ini tidak jadi berangkat haji. Apa ada infak yang dapat saya keluarkan, yang dapat saya infakkan untuk menebus kehilangan haji saya?" Kemudian Imam Ja'far berkata, "Unzur ila Abi Qubaishin." Lihatlah kamu kepada bukit Jabal Gubaish itu, yang sekarang berada di samping tempat Sya'i. Kalau kita mau pergi ke tempat Sya'i dan masuk dari pintu Bani Syaibah, kita kata dianjurkan, disunahkan itu dalam mazhab Ahlul Bait, masuk untuk tawaf itu dari pintu Bani Syaibah. Saya biasanya masuk dari pintu Babus Salah, ya. Bani Syaibah ditutup. Oh, Masya Allah. Mengapa kata dianjurkan pada waktu Bani Syaibah? Karena waktu Imam Ali beserta Rasulullah memasuki kota suci Mekah dan menaklukkan Mekah, Imam Ali meruntuhkan Hubal, itu berhala yang paling besar. Rajanya dari seluruh berhala di atas Ka'bah itu Hubal. Imam Ali dengan berpijak kepada pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meruntuhkan Hubal itu. Kemudian dalam tanda petik jenazahnya Hubal itu dikuburkan di rumah pertemuan Bani Syaibah, yang sekarang menjadi pintu Bani Syaibah. Dikuburkan di situ, di tempat Bani Syaibah itu dikuburkan di situ berhala yang paling besar. Kayak kita dianjurkan kata memulai haji dan memasuki Baitullah itu, masuki Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah. Mengapa? Supaya menjadi perlambang bahwa kita memasuki rumah Allah dengan menginjak berhala itu di bawah telapak kaki kita, dengan menguburkan berhala di situ dan menginjaknya di telapak kaki kita, sebagai simbol bahwa ketika kita memasuki Masjidil Haram, kita harus menghancurkan seluruh berhala yang kita sembah itu. Berhala itu bisa berupa kekayaan, bisa berupa ambisi, bisa berupa cita-cita, bisa berupa kedudukan. Itu harus kita injak, harus tahta akadamina, harus kita letakkan di bawah telapak kaki kita. Saya biasa kalau ngaji, Ustaz Taufik selalu nyimpang ke sana kemari. Balik lagi tadi kepada Imam Ja'far itu ya. Pada Imam Ja'far itu ya seperti Al-Quran kata Bu. Al-Quran itu kan tidak terus begitu, sedang berkisah tentang Ibrahim lalu berkisah tentang yang lain lagi. Jadi itu cara Al-Quran. Bedanya saya dengan Al-Quran ialah Al-Quran itu biasanya balik lagi kepada persoalan, dan cerita apapun seperti tidak ada hubungannya, tapi sebenarnya itu ada hubungannya. Kalau cerita saya seperti ada hubungannya, tapi seringkali tidak ada hubungannya. Hanya untuk membayangkan dalam benak ibu-ibu tentang besarnya Jabal Gubaish itu. Sekarang pun kalau kita mau masuk ke situ, apa dari pintu Bani Syaibah yang kata ditutup tadi ya, mungkin karena penguasa Saudi tidak ingin berhalanya diinjak-injak, atau untuk menandai menginjak-injak kuburan berhala itu. Di situ itu dekat itu ada bukit yang sekarang di atasnya ada istana. Dulu itu bukit tinggi, bukitnya dipangkas dan di atas bukit itu dibuatlah istana. Dulu besar juga.
Dan Imam Ja'far berkata, lihat itu kepada bukit Jabal Gubes itu. Kalau sekiranya seluruh bukit itu adalah emas merah, zahbatun hamra, sekiranya seluruh bukit itu adalah emas merah, lalu engkau infakkan di jalan Allah, pahalanya tidak akan dapat menandingi pahala beribadah haji, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ja'far menyebutkan, kalau kamu dalam perjalanan haji, lalu unta kamu meletakkan kakinya ke tanah, Allah hapuskan dari kamu 1000 dosa kamu. Kalau kaki itu terangkat ke atas, Allah angkat 1000 derajat kamu. Begitu Imam Ja'far menyebutkan pahala ibadah haji itu mulai dari berangkat sampai kepada tawaf, sampai kepada sa'i, sampai kepada seluruh ibadah-ibadah lainnya itu. Pada waktu haji sampai melempar jumroh, wukuf di Arafah, melempar jumroh, menyembelih hewan, tawaf ifadah, sebutkan pahalanya dengan sangat terperinci. Sampai takjublah orang itu. Setelah itu kemudian Imam Ja'far berkata, maukah kamu saya ajarkan satu amal yang lebih besar dari seluruh pahala ibadah haji itu? Jadi dengan pahala ibadah haji yang sekian besar, masih ada satu amal lagi yang lebih besar dari mengerjakan ibadah haji itu. Dan saya ingin menganjurkan ibu-ibu yang berangkat haji nanti, juga yang tidak berangkat haji, untuk mengerjakan amal ini. Beruntung ini, orang yang haji beruntung. Sudah besar pahalanya haji itu, dia juga bisa melakukan amal ini pada waktu haji. Karena itu kita yang tidak berangkat bisa melakukan amal ini, yang katanya lebih bagus daripada 1000 haji itu. Pada saat yang sama orang yang haji sudah melakukan hajinya juga pada waktu haji dia bisa mengerjakan berbagai manifestasi dari amal ini. Dan ketika Imam Ja'far tanya apa amal itu, engkau berusaha memasukkan rasa bahagia pada hati orang lain. Lalu orang yang haji, bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak bisa berangkat haji, tentu saja bisa memperoleh pahala itu dengan membahagiakan orang yang berada di sini. Tapi jemaah haji juga dapat melakukan ibadah haji sambil membahagiakan jemaah haji yang lain. Ini sesuatu yang jarang sekali masuk dalam manasik haji. Sehingga para jemaah haji itu semua berpikir bagaimana mengganggu orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Yang dipikirkan bagaimana membahagiakan dirinya ketika dia melakukan haji. Dia tidak pernah berpikir bagaimana dia membahagiakan orang lain yang pahalanya lebih besar dari 1000 ibadah haji. Nah, lalu Jalaluddin Rumi berkata begini dalam syairnya, memasukkan rasa bahagia adalah haji akbar. Jadi kata Rumi, memasukkan rasa bahagia kepada orang lain itu adalah haji akbar, dan membahagiakan satu hati saja itu lebih baik dari 1000 haji. Dan dengan syair Jalaluddin Balkhi yang tadi diterjemahkan oleh Jalaluddin Rahmat, kita akhiri pengajian kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismir rabbis syakirin was sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی یا حاجی حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. ای عاشق ببین معشوق کجاست. دل به دستار دل به دستار که حج اکبر است. دل به دستار که حج اکبر است. یک دل از هزاران حج واجب بهتر است. یک دل از هزاران حج واجب بهتر است. ای haji. Saya minta maaf kalau haji-haji ini tahun insyaallah sudah pergi. Ada satu pesan dari saya, jangan lupa haji-haji. Hari Arafat dari Ka'bah untuk tawaf Mahdi
cucu Rasulullah, anak Fatimah Zahra bisa datang. Jangan lupa tambah tawaf, tambah amalul hajj. Lihat di mana ini, agha di mana, ini anak Zahra di mana. Hazrat Imam Khomeini Ridwanullah Ta'ala alaihi mumum. Jangan lupa haji. Ini ada syair, lain syair. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود ای حاجی. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود ای حاجی. احرام دگر بند ببین مهدی کجاست. احرام دگر بند ببین مهدی کجاست. انک فاطمة الزهرا دمانا امام غائب دمانا ya Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita akhiri insyaallah dengan berdoa. Sekarang yang terakhir kita ingin membacakan doa supaya baik yang haji maupun yang tidak haji dihitung Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang melakukan haji. Sekali lagi kita doakan baik yang haji maupun yang tidak haji dikelompokkan Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang haji. Yang hajinya mabrur, yang sa'inya masykur, yang dosa-dosanya diampuni. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa an taj'alana min hujjaji baitikal haram al-mabruri hajjuhum al-mashkuri sa'yuhum المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمرنا وتوسع علينا أرزاقنا وتيسر أمورنا وتحسن شؤوننا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.